Sebuah rilis pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam, memaksa tim investigasi pimpinan Kombes Budi Santoso untuk merombak total seluruh kronologi yang telah mereka susun. Selama ini, penyelidikan berpegang pada asumsi bahwa setelah melakukan panggilan telepon terakhir dengan istrinya dari Grand Indonesia sekitar pukul 21.00, Adam Yudhistira langsung pulang ke Wisma Cendana. Namun, data baru dari tim yang memeriksa CCTV di sekitar gedung Kementerian Luar Negeri menunjukkan sebuah fakta yang sama sekali tidak terduga. Adam tidak langsung pulang. Sebaliknya, ia justru kembali ke kantornya pada larut malam. Penemuan ini menciptakan sebuah lubang hitam baru dalam alur waktu. Sebuah periode krusial yang tidak diketahui sebelumnya, di mana Adam melakukan aktivitas rahasia yang tidak ia beritahukan bahkan kepada istrinya sendiri. Ini mengubah segalanya. Tim Kombes Budi segera mendapatkan dan menganalisis rekaman CCTV dari gedung Kemenlu. Rekaman itu menunjukkan pada pukul 21.43, Adam Yudhistira yang seharusnya sedang dalam perjalanan pulang justru masuk kembali ke lobi kantornya. Ia terlihat berjalan dengan langkah yang cepat dan tampak waspada. Di tangannya, ia membawa dua barang, sebuah tas ransel hitam yang biasa ia gunakan untuk bekerja dan sebuah tas belanja dari kertas berwarna coklat, kemungkinan berisi baju yang baru ia beli di Grand Indonesia. Rekaman dari CCTV di dalam lift kemudian menunjukkan ia naik sendirian ke lantai paling atas gedung tersebut. Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa ia berada di area lantai atas dan rooftop selama 1 jam 26 menit dari pukul 21.43 hingga 23.09. Fakta yang paling signifikan muncul dari rekaman saat ia turun. Pada pukul 23.09, CCTV kembali merekam Adam keluar dari lift di lobi. Namun kali ini, ada yang berbeda. Ia turun dengan tangan kosong. Tas ransel dan tas belanja yang ia bawa naik kini tidak lagi bersamanya. Ia langsung berjalan keluar gedung dan seperti yang terekam di CCTV Wisma, tiba di kosnya pada pukul 23.23. Pertanyaan besar kini memenuhi ruang rapat tim Budi. Apa yang Adam lakukan di rooftop selama hampir 1,5 jam dan di mana kedua tasnya sekarang? Menyadari bahwa kedua tas tersebut kemungkinan besar berisi barang bukti krusial, entah itu data kasus TPPO yang sedang ia tangani atau petunjuk lain, Kombes Budi tidak mau mengambil resiko. Ia tahu informasi ini akan segera menyebar ke media, dan jika para pelaku mengetahui tentang tas yang tertinggal itu, mereka mungkin akan berusaha mengambilnya sebelum polisi. Budi segera membentuk tim khusus untuk melakukan penyisiran total di rooftop gedung Kemenlu malam itu juga. Operasi ini dilakukan secara diam-diam untuk menghindari perhatian. Tim forensik dengan peralatan lengkap menyisir setiap sudut dari area rooftop lantai 12. Ini adalah pekerjaan yang sulit. Rooftop sebuah gedung perkantoran besar penuh dengan instalasi teknis, unit pendingin udara raksasa, menara air, panel surya, dan berbagai celah serta ruang servis yang tersembunyi. Tim bekerja di bawah penerangan lampu sorot, memeriksa setiap kemungkinan lokasi persembunyian. Mereka mencari di balik mesin-mesin, di dalam saluran ventilasi yang tidak terpakai, dan di antara instalasi pipa yang rumit. Selama beberapa jam pencarian itu tidak membuahkan hasil, menimbulkan kekhawatiran bahwa pelaku mungkin sudah lebih dulu sampai di sana. Tepat setelah tengah malam, salah seorang anggota tim forensik yang memeriksa sebuah panel akses servis di dinding menara air menemukan sesuatu. Panel itu tampak tertutup rapat, tetapi saat diperiksa lebih teliti, ada bekas goresan baru di salah satu skrupnya. Setelah dibuka, di dalam ruang sempit yang gelap itu, mereka menemukannya. Sebuah tas ransel hitam dan sebuah tas belanja kertas, persis seperti yang terlihat di rekaman CCTV. Kedua tas itu segera diamankan dan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Isi dari tas belanja sesuai dugaan, berisi beberapa potong pakaian baru. Namun di bagian dasarnya ditemukan sebuah ponsel sekali pakai, burner phone, dan sebuah pelacak GPS kecil yang masih baru di dalam kotaknya. Ini mengindikasikan bahwa Adam mungkin merasa dalam bahaya dan sedang mempersiapkan sebuah rencana darurat. Isi dari tas ransel bahkan lebih signifikan lagi. Di dalamnya, tim menemukan sebuah laptop kerja standar, namun yang paling penting, sebuah hard drive eksternal yang terenkripsi dan beberapa map berisi dokumen-dokumen tebal dengan stempel rahasia dari direktoratnya. Tim Budi kini yakin, inilah inti dari semua masalah. Data dan bukti fisik kasus TPPO yang sangat sensitif.
Penemuan tas di rooftop secara drastis mengubah pemahaman tim Budi mengenai motif pembunuhan. Awalnya, mereka berasumsi bahwa Adam dibunuh murni untuk membungkamnya sebagai saksi kunci. Namun sekarang, muncul motif kedua yang jauh lebih mendesak, perampasan data. Skenario yang paling logis kini terbentuk. Sindikat Prakoso Wijoyo tidak hanya tahu bahwa Adam memiliki data tersebut, tetapi mereka juga kemungkinan besar sedang mengawasinya pada malam itu. Mereka tahu Adam pergi ke Grand Indonesia dan mungkin mengikutinya. Ketika Adam tidak langsung pulang dan malah kembali ke Kemenlu, para pelaku pasti menyadari bahwa target mereka sedang mencoba melakukan sesuatu di luar dugaan. Mereka mungkin tidak bisa mengikutinya hingga ke rooftop karena tingkat keamanan gedung. Tetapi, mereka tahu ia naik ke atas dengan membawa tas-tas tersebut dan turun tanpa membawanya. Ini menciptakan sebuah masalah besar bagi mereka. Target utama mereka, yaitu data di dalam tas ransel itu, kini berada di lokasi yang aman dan sulit dijangkau. Rencana mereka untuk mungkin menyergap Adam di jalan atau merampoknya di kos menjadi tidak berguna jika datanya tidak ada padanya. Oleh karena itu, misi mereka berubah. Mereka harus mendatangi Adam di kosnya, bukan hanya untuk membunuhnya, tetapi untuk melakukan interogasi paksa demi mengetahui di mana tepatnya ia menyembunyikan data tersebut. Kombes Budi dan timnya kini bisa merekonstruksi ulang malam kejadian dengan alur yang jauh lebih jelas. Setelah menerima telepon dari istrinya saat di Grand Indonesia, Adam Yudhistira kemungkinan besar menyadari bahwa ia sedang diawasi atau diikuti. Sebagai seorang diplomat yang terlatih dalam hal keamanan dasar, ia tahu bahwa pulang ke kos dalam kondisi seperti itu sangat berbahaya, terutama karena ia sedang membawa data kasus yang paling krusial. Dalam sebuah keputusan cepat, ia mengubah rutenya. Ia tidak pulang. Ia menuju ke satu-satunya tempat yang ia anggap sebagai wilayah kekuasaannya dan memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi, kantornya sendiri, gedung Kemenlu. Tujuannya pergi ke rooftop bukan untuk bunuh diri, melainkan tindakan pengamanan data yang cerdas. Ia tahu bahwa jika terjadi sesuatu padanya malam itu, data tersebut tidak boleh ikut hilang atau jatuh ke tangan yang salah. Rooftop adalah lokasi yang sempurna. Aksesnya terbatas, tidak banyak orang, dan memiliki banyak tempat untuk menyembunyikan sesuatu secara temporer. Ia menghabiskan 1,5 jam di sana, kemungkinan besar untuk mencari lokasi persembunyian terbaik dan mungkin juga mencoba menghubungi seseorang menggunakan ponsel sekali pakai yang ia siapkan, meskipun tampaknya tidak berhasil. Tindakan Adam di rooftop adalah sebuah langkah protektif. Ironisnya, tindakan yang seharusnya melindunginya dan melindungi datanya ini justru menjadi tiket kematiannya. Saat Adam tiba di Wisma Cendana pada pukul 23:23, sang eksekutor, Roni, kemungkinan besar sudah menunggunya atau sudah berada sangat dekat dengan lokasi. Operasi ini difasilitasi oleh Basuki dan Suryo yang telah mematikan sistem CCTV. Ketika Roni berhasil melumpuhkan Adam di dalam kamarnya, misi utamanya bukanlah langsung membunuh. Misi utamanya adalah mendapatkan informasi lokasi data yang telah disembunyikan. Adegan di dalam kamar 308 ini kini berubah dari sekedar eksekusi menjadi sebuah sesi interogasi yang brutal. Roni, dengan keahliannya, kemungkinan besar menggunakan kombinasi siksaan psikologis dan zat kimia seperti midazolam yang ditemukan saat otopsi untuk mencoba memaksa Adam bicara. Ia butuh jawaban dari satu pertanyaan, di mana kau sembunyikan tas itu? Namun Adam, bahkan dalam kondisi setengah sadar dan ketakutan, tampaknya menolak untuk memberikan informasi tersebut. Kegigihannya untuk melindungi hasil kerjanya pada akhirnya membuat para pelaku frustasi. Interogasi itu gagal. Karena tidak berhasil mendapatkan lokasi data dan tidak bisa meninggalkan saksi hidup, Roni tidak punya pilihan lain selain melanjutkan ke misi sekundernya, melenyapkan Adam. Kegagalan interogasi ini juga bisa menjelaskan detail baru yang diungkap oleh kepolisian mengenai kondisi jenazah. Plastik, kemudian baru lakban kuning. Dr. Aris menjelaskan kepada tim Budi bahwa ini menandakan proses yang mungkin berjalan lebih kasar dari yang dibayangkan sebelumnya. Plastik, kemungkinan besar kantong sampah yang ada di dalam kamar,
bisa jadi digunakan pertama kali untuk membekap wajah korban dengan cepat. Tujuannya adalah untuk menimbulkan disorientasi, meredam suara teriakan secara instan, dan memulai proses sufokasi. Setelah korban lemas atau tewas akibat bekapan plastik, barulah lakban kuning digunakan. Tujuannya bukan lagi sebagai senjata utama, melainkan sebagai alat untuk menyempurnakan pementasan. Lakban itu digunakan untuk mengamankan plastik pada posisinya dan untuk menciptakan tampilan bunuh diri atau kecelakaan fetis yang aneh yang akan membingungkan penyidik dan mengirim mereka ke jalan yang salah. Kombinasi plastik dan lakban ini menunjukkan tingkat kekejian dan pragmatisme dari sang pelaku. Ia menggunakan apapun yang tersedia di TKP, plastik, dan menggabungkannya dengan alat yang sudah ia siapkan untuk mencapai tujuannya dengan efisien. Dari sudut pandang sindikat dan eksekutornya, operasi pada malam itu pada akhirnya adalah sebuah kegagalan parsial. Mereka berhasil menyelesaikan misi sekunder, yaitu melenyapkan Adam Yudhistira. Namun mereka gagal total dalam misi primer mereka, yaitu mengamankan data yang ia miliki. Roni kemungkinan besar harus melaporkan kegagalan ini kepada atasannya. Fakta bahwa data tersebut masih ada di luar sana, tersembunyi di suatu tempat di gedung Kamenlu, pasti telah menciptakan kepanikan yang luar biasa di dalam organisasi Prakoso Wijoyo. Kegagalan ini menjelaskan mengapa mereka melakukan pementasan TKP yang begitu rumit. Mereka butuh waktu. Mereka berharap penyelidikan polisi akan berjalan lambat, terjebak dalam teori bunuh diri atau kecelakaan, memberi mereka waktu beberapa hari atau bahkan minggu untuk mencoba menemukan cara mengambil kembali tas yang disembunyikan Adam sebelum polisi menemukannya. Namun, mereka tidak memperhitungkan kecepatan tim Kombes Budi dalam menganalisis CCTV dan menemukan anomali perjalanan Adam ke Kamenlu. Perburuan data kini telah menjadi sebuah perlombaan antara polisi dan sindikat. Pada akhirnya, tindakan terakhir Adam Yudhistira di atas rooftop gedung Kamenlu bukanlah sebuah tindakan keputusasaan, melainkan sebuah tindakan perlawanan yang paling heroik. Ia tahu ia berada dalam bahaya besar, dan ia sadar bahwa data yang ia bawa jauh lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Dengan menyembunyikan tas ransel itu, ia melakukan sebuah pengorbanan yang terencana. Ia mungkin sudah menduga bahwa ia tidak akan selamat malam itu, tetapi ia memastikan bahwa pekerjaannya akan selamat. Ketika tim cyber akhirnya berhasil mendekripsi hard drive yang ditemukan di rooftop, mereka menemukan semuanya. Ratusan file berisi nama, alur transaksi, bukti foto dan kesaksian video yang cukup untuk menjerat seluruh anggota inti sindikat TPPO pimpinan Prakoso Wijoyo. Adam telah memberikan semua yang dibutuhkan oleh penegak hukum untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Rooftop itu bukanlah tempat di mana hidupnya berakhir dalam kesia-siaan. Itu adalah tempat di mana ia menitipkan warisannya, sebuah bom waktu yang ia atur untuk meledak dan menghancurkan jaringan kelompok kriminal perkara tersebut.